air tercinta kita memiliki kurang lebih 300 kelompok suku bangsa menurut sensus BPS tahun 2010. Salah satunya suku Nias. Suku Nias sendiri merupakan salah satu suku yang ada di Pulau Sumatera Utara, yang terkenal akan tradisi kebudayaannya yang sudah mencakrawala. Marilah kita duduk rehat sejenak untuk mengenal lebih dekat kebudayaan di tanah air tercinta kita melalui suku Nias. Ya aho, ya aho, ya aho. Pulau Nias merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sumatera Utara dengan beberapa kabupaten, yakni Kabupaten Nias Barat, Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Nias Utara, dan Kota Gunung Sitoli. Kabupaten Nias terletak di sebelah barat Pulau Sumatera yang berjarak sekitar 80 mil laut dari Kabupaten Tapanuli Tengah. Indonesia yang terkenal akan kesuburan tanah dan kekayaan lautannya dimanfaatkan oleh suku Nias untuk mencari penghasilan. Karena rata-rata mata pencarian suku Nias biasanya berkebun kelapa dan bercocok tanam, serta ada pedagang dan juga nelayan. Tali persaudaraan suku Nias terjalin erat karena masyarakat suku Nias menggunakan sistem kekerabatan patrilineal, yaitu mengikuti hitungan hubungan kekerabatan melalui laki-laki dengan adat menetapkan setelah menikah yang piri lokal, sehingga keluarga Bati merupakan keluarga luas piri lokal yang disebut dengan Sanggambota Sembua. Sama halnya dengan suku bangsa lain, masyarakat suku Nias memiliki ritual dalam setiap kehidupannya, mulai dari ritual kelahiran, ritual pernikahan, dan ritual kematian. Pada ritual kelahiran, pada masyarakat suku Nias, jika anak pertama lahir, maka ayah si anak akan pergi ke rumah mertua untuk menyampaikan kabar bahwa cucunya telah lahir. Kemudian, sang ayah akan diberi anak babi dan beras oleh mertuanya. Dan pada upacara ini, tua wajib membuat pesta dengan memotong seekor babi. Dan saat berusia 1 bulan, anak akan diberi nama dengan nama Lakotorodoi dan wajib memotong babi untuk diberikan kepada saudara dan juga masyarakat sekitar. Kemudian disampaikan doa oleh pendeta. Dan saat pulang, pendeta akan diberikan emas dan juga perak. Perkawinan. Ritual perkawinan pada masyarakat suku Nias, tiap daerah terkadang memiliki perbedaan. Namun pada umumnya terjadi dalam 4 tahapan, yaitu tahap peminang atau pertunangan yang disebut dengan mamel bola, atau upacara perkembalian warna tikar yang disebut pamuli membola. Kemudian ada tahap penentuan hari pernikahan atau pengotokugi. Dalam tahap ini biasanya membicarakan saran mas kawin yang akan disampaikan kepada pihak wanita. Kemudian ada upacara pernikahan atau pengelowalu. Biasanya dilakukan melalui pengesahan adat, istiadat, kemudian agama, pemberkatan di gereja, dan melalui pemerintah, yaitu catatan sipil. Dan terakhir ada upacara menjenguk orang tua atau pamuli, dilakukan sebagai upacara perdamaian kampung. Ritual kematian. Ritual kematian pada masyarakat suku Nias dilakukan melalui 2 cara, yaitu upacara Pamala Aski dan Panoro Satwa. Pada upacara Pamala Aski atau perjamuan terakhir sebelum ajal yang dilakukan dengan hidangan dan babi bersama seluruh putra-putranya, karena sang ayah akan memberkati putra-putranya agar tidak mengalami rintangan hidup yang berat. Kemudian upacara Panoro Satwa atau penghantar roh dan arwah yang telah meninggal ke alam baka dengan tenang. Dalam upacara ini biasanya disajikan 200 sampai 300 babi, dan semakin banyak daging babi yang disajikan menandakan dia orang kaya atau dari kalangan bangsawan. Pakaian adat suku Nias. Pakaian adat suku Nias untuk laki-laki dinamakan boru oloho, sementara untuk perempuan dinamakan oro bisioli. Pakaian suku adat Nias biasanya berwarna emas atau kuning yang dipadukan dengan warna hitam, merah, dan putih, dan setiap warnanya memiliki filosofi masing-masing. Warna kuning
dipadukan dengan corak persegi empat dan pola bunga kapas sering dipakai oleh para bangsawan untuk menggambarkan kejayaan, kekuasaan, kekayaan, kemakmuran, dan kebesaran. Sementara warna merah yang dipadukan dengan corak segitiga sering dikenakan oleh prajurit untuk menggambarkan darah, keberanian, dan kapasitas para prajurit. Dan warna hitam yang sering digunakan oleh rakyat tani menggambarkan situasi kesedihan, ketabahan, dan kewaspadaan. Serta warna putih yang sering digunakan oleh para pemuka agama kuno atau eret menggambarkan kesucian, kemurnian, dan kedamaian. Untuk Indonesia negeri tercinta ini, terimalah salam Rumah adat. sapa kami. Setiap kabupaten di wilayah Nias memiliki rumah adat masing-masing dengan ciri khasnya masing-masing. Salah satunya rumah adat di Desa Bau Matolua, Nias Selatan, yang bernama Rumah Adat Homohanda. Dia memiliki ciri khas gaya arsitektur yang penakula atau konstruksi tanpa menggunakan paku, yaitu persambungan dengan bentuk saja. Serta konstruksi yang digunakan tahan gempa dengan balok-balok kayu sebagai tiang yang vertikal dan diagonal, atau disebut newira dengan diletakkan di atas batu. Selain itu, rumah adat Nias memiliki ornamen yang terdapat pada bagian depan, yang biasanya disebut ewe, yang ujungnya melengkung ke atas. Ewe biasanya dihiasi dengan berbagai macam ornamen seperti berbentuk ayam jantan atau biawak. Ornamen ewe disebut juga sebagai sikoli, biasanya menyerupai bagian depan perahu yang unik dan menakjubkan. Secara keseluruhan, ornamen Nias dibagi atas 5 pola, yaitu pola geometris, tumbuhan, hewan, motif khayalan, dan raksasa. Alat musik suku Nias. Dalam kebudayaan masyarakat Nias dikenal dengan kebudayaan Mamoji Aramba, yaitu sebuah kegiatan memainkan seperangkat alat musik Aramba yang menandakan sedang nikmatnya pesta di suatu tempat. Alat musik tersebut salah satunya adalah gondra, parita, aramba, dan doli-doli. Gondra adalah alat musik yang menyerupai beduk atau sebuah gendang besar yang dimainkan dengan cara dipukul oleh dua alat pemukul yang terbuat dari bambu. Kemudian parita adalah alat musik yang mirip seperti gong kecil yang terbuat dari logam dan dimainkan dengan cara dipukul menggunakan stik. Sementara aramba adalah alat musik mirip gong yang dimainkan dengan stik kemudian dipukul dan harganya tergolong mahal. Kemudian ada doli-doli yang terbuat dari belahan kayu yang mirip kolintang, tapi ukurannya lebih kecil dan dimainkan dengan cara dipukul. Destinasi wisata budaya Pulau Nias. Tradisi pambong atau lompat batu merupakan suatu tradisi unik yang berasal dari suku Nias. Tradisi yang dilakukan sebagai sosok pembuktian apakah sudah dewasa atau belum. Pemuda yang bisa melompati tumpukan batu yang disusun sedemikian rupa kurang lebih 2 meter akan diakui sebagai lelaki pemberani. Destinasi wisata alam Pulau Nias. Pantai Sarauke merupakan salah satu destinasi yang wajib dikunjungi oleh masyarakat jika jalan-jalan ke Pulau Nias. Pantai Sarauke berhadapan langsung dengan Samudra Indonesia, memiliki arah terombak yang bagus, bahkan tingginya bisa mencapai 15 meter, tapi di bulan-bulan tertentu, seperti di bulan April hingga September. Lebih menantang lagi saat bulan purnama tiba. Ombaknya bisa bergulung utuh hingga ke bibir pantai, dan punya 11 kali gelombang sebelum pecah. Ombaknya juga punya 5 tingkatan berbeda, sehingga peselancar bisa beraksi dengan berbagai gaya di sana. Kuliner suku Nias.